Ya pemirsa, toko ekspedisi di Depok, Jawa Barat ludes dilalap jago merah. Kobaran api disertai ledakan petasan membuat warga panik. Kebakaran gudang ekspedisi di Depok mengejutkan warga karena juga disertai kembang api. Diduga api dipicu dari paket berisi petasan. Tiba-tiba api membesar dan membakar bahan mudah terbakar di toko. Meski tidak ada korban jiwa, namun banyak paket hangus dilalap api. Selamat baru, Pak. Seorang wanita Parubaya menderita stroke tewas usai terjebak dalam kebakaran rumah di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dalam peristiwa ini, 5 rumah ludes dilalap api. Ya Allah, bukan nggak nolongin pun, lihat tuh, udah ambles rumahnya juga. Kobaran api disertai asap tebal membakar sedikitnya 5 rumah kontrakan di Jalan Masjid Al-Umar, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur pada Minggu sore. Warga berupaya menyelamatkan barang yang belum tersentuh api. Sebagian mencoba memadamkan api dengan air dan ember seadanya. Menurut warga, api diduga akibat korsleting listrik. Pertama kali terlihat di atap salah satu rumah kontrakan dan merembet cepat ke rumah lainnya. Warga tidak bisa berbuat banyak, bahkan tidak bisa menyelamatkan seorang wanita 53 tahun penderita stroke yang terjebak di dalam rumahnya yang terkunci. Korban bernama Suharti ditemukan tewas oleh tim pemadam kebakaran setelah api berhasil dipadamkan. Untuk kendalanya kita sumber air jauh. Jadi sementara mungkin fenomena kelistrikan ya. Dan ada satu korban MD, wanita inisial SH, umur sekitar 53 tahun. Selain menewaskan seorang warga, kebakaran membuat puluhan warga kini kehilangan tempat tinggal dan barang berharga. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, aksi pencurian bersenjata api di Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat terekam kamera CCTV. 1 dari 4 pelaku sempat melepaskan tembakan sebelum kabur. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik 4 orang pria melakukan aksinya di sebuah gang buntu di Jalan Meruya Ilir Raya, Kembangan, Jakarta Barat. 2 pelaku terlihat berjaga di ujung gang, 2 lainnya menyusuri gang mengamati situasi sebelum beraksi. Situasi yang semula sepi berubah tegang saat seorang warga berteriak maling dan membangunkan warga lainnya. Tak ingin tertangkap, seorang pelaku mengeluarkan senjata api dan menodongkan ke arah warga. Pelaku bahkan sempat melepaskan 2 tembakan sebelum akhirnya kabur dan gagal melancarkan aksinya. 4 orang, Mas. Yang kedua itu masuk ke dalam dan 2 lagi tunggu di luar. Di depan itu bawa motor, 2 motor. Yang satu itu yang ke dalam itu pakai helm, yang satu pakai topi. Dan yang untuk nembak senjata api itu yang pakai helm, Mas. Itu kedengaran suara ada tembakan juga sih. Tapi akhirnya warga sini pergoki kedua pelaku, akhirnya mereka pergi, Mas. Aksi pencurian disertai tembakan ini menjadi peringatan serius akan pentingnya keamanan lingkungan. Warga diminta tetap waspada dan segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada aparat. Sementara itu, aksi penipuan berkedok transaksi COD sepeda motor berujung maut. 1 pelaku tewas setelah menceburkan diri ke sungai saat dikejar warga. Sementara 1 lainnya kabur. Aksi penipuan berkedok transaksi COD sepeda motor memicu amukan warga perumahan CKM Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu malam kemarin. Warga geram terhadap 2 pelaku yang semula berpura-pura menjadi pembeli. Izin melakukan test drive, 2 pelaku kabur membawa kendaraan tersebut. Korban yang menyadari motornya dibawa kabur segera meminta pertolongan. Warga sekitar pun ikut melakukan pengejaran hingga pelaku terjatuh di pertigaan Jalan Raya Irigasi CKM. Hindari amukan massa, salah satu pelaku berhasil kabur dan 1 pelaku lainnya menceburkan diri ke sungai. Derasnya arus sungai membuat pelaku terseret dan hilang dari pantauan warga.
Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, Polairut, dan BPBD segera melakukan penyisiran menggunakan perahu karet di sepanjang aliran sungai. Setelah dilakukan pencarian intensif, jasad pelaku akhirnya ditemukan pada Minggu sore di wilayah Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat atau sekitar 3 km dari lokasi kejadian. Kronologis kejadian bahwasanya untuk pelaku yang sekarang ini sebagai korban yang diduga tenggelam atau menceburkan diri, sebelumnya pelaku ini mengadakan COD bersama rekannya, kemudian mencoba motor dari penjual motor tersebut. Akhirnya motornya itu dibawa kabur, sempat dikejar sama korban yang menjual motor. Akhirnya untuk pelaku ini menceburkan diri di irigasi. Hingga saat ini kasus ini masih dalam penanganan unit Reskrim Polres Karawang dan Polsek Majalaya. Sementara itu pencurian sepeda motor di permukiman pada Tanjung Duren, Jakarta Barat berakhir tragis. Warga menabrak pelaku hingga terjatuh dan menabrak pagar rumah. Pelaku berhasil tertangkap setelah dikejar warga. Pelaku ini gagal membawa kabur motor curiannya setelah diadang pemotor lainnya di Jalan Tanjung Palapa, Tanjung Duren Selatan, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Hilang kendali, motor pelaku pun oleng menabrak pagar dan terjatuh. Pelaku sempat melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap warga. Pelaku diikat di tiang listrik menjadi sasaran amukan warga. Sebelumnya 2 pelaku berboncengan motor menyasar rumah warga saat kondisi masih sepi. Aksi mereka dipergoki warga yang tengah berolahraga pagi. Teriakan maling menggema hingga kejar-kejaran terjadi. Yang satu buka pagar, istilahnya memetik berhasil, dan diketahui oleh salah satu warga teriak maling, ditabrak orangnya, karena motornya nabrak pagar, jatuh, orangnya lari dikejar sama yang olahraga tadi. Satu pelaku dibawa ke Polsek Grogol Petamburan berikut sepeda motor curian dan kunci letter T. Sementara rekan pelaku masih dalam pengejaran polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pria 83 tahun nekat mengemudikan mobil seorang diri dari Bandung menuju Bekasi. Namun lansia ini tersesat hingga kawasan Tambora, Jakarta Barat, nyaris menabrak warung. Mobil sedan mengalami pecah ban, diamankan warga setelah nyaris menabrak warung di kawasan Pekojan, Tambora. Pengemudi lansia ini tampak kebingungan saat ditanya asal dan tujuannya. Setelah diselidiki, pria lansia sudah berkendara dari Bandung tak menyadari ban pecah. Ia berencana menuju Bekasi, Jawa Barat karena kangen pada anaknya. Sementara itu seorang pria ditemukan tewas di pantai Sarumanis di Kebumen, Jawa Tengah. Korban jatuh ke laut saat memancing ikan. Pawit Rianto, pria 33 tahun ditemukan sudah tak bernyawa di pantai Surumanis. Sebelumnya, korban bersama temannya memancing ikan di karang pantai Lampon. Namun korban jatuh ke laut dan terbentur karang hingga tenggelam. 2 hari pencarian, tim SAR menemukan jasad korban. Sejumlah orang tua anak korban kekerasan daycare Little Aresa bertemu dengan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Mereka meminta pendampingan psikologi dan bantuan hukum dalam kasus kekerasan yang menimpa anak mereka. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo Minggu petang bertemu dengan sejumlah orang tua anak korban kekerasan daycare Little Aresa. Dalam pertemuan ini pihak orang tua meminta pendampingan psikologi untuk anak dan orang tua yang diakui hingga saat ini masih trauma atas peristiwa kekerasan yang terjadi.
Selain itu, para orang tua juga berharap pemerintah Kota Yogyakarta memberikan bantuan hukum dalam kasus ini demi menegakkan rasa keadilan. Harapan kami setelah pertemuan ini dengan Wali Kota dan jajaran pimpinan Kota Yogyakarta bisa memberikan titik terang dan tentunya bantuan hukum kepada kami, memberikan pengawalan proses hukum ini seadil-adilnya dan pendampingan khususnya untuk anak-anak kami secara psikis, karena anak-anak kami tentunya butuh dampingan secara psikis agar kembali menjadi anak yang seutuhnya normal begitu, karena kondisi anak kami memang sangat-sangat membutuhkan pendampingan. Kepada para orang tua, Hasto Wardoyo pun menegaskan komitmen pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan pendampingan psikologi dan bantuan hukum. Namun untuk langkah awal, pemerintah Kota Yogyakarta kini tengah mencarikan daycare yang terpercaya yang bisa menampung ratusan anak dari daycare Little Aresya. Kemudian terkait dengan orang tua yang hadir di sini, kami juga masih akan menghadirkan lagi besok lain-lainnya yang ingin hadir, yang ingin menyampaikan. Pada prinsipnya, mereka yang pertama minta perlindungan untuk anaknya dibantu, karena anak-anak yang sekarang ini dirasakan ada beberapa ya secara psikologis anak-anaknya ada tanda-tanda yang kurang sehat secara psikologis, sehingga kami tadi sudah diskusi dengan KPAI kemudian dengan dinas untuk segera ini nanti setelah ini kami langsung rapat ini untuk membentuk tim pendampingan itu untuk mendampingi anaknya. Ini tentu butuh psikologi anak, butuh ahli tumbuh kembang anak, butuh ahli gizi untuk asupan anak, butuh ahli parenting. Ya, itu yang kita siapkan. Selain Wali Kota Yogyakarta dan orang tua anak korban kekerasan, hadir juga dalam pertemuan ini perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI serta Lembaga Perlindungan Saksi dari korban LPSK. Sebelumnya pada Jumat sore lalu, daycare atau rumah penitipan anak Little Aresya digerebek polisi atas permintaan orang tua yang mencurigai adanya praktek kekerasan terhadap anak mereka. Pasca penggerebekan, polisi telah menetapkan 13 tersangka. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma Ainis melaporkan. Dalam kasus ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dan juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Arifah Fauzi ikut menyoroti dan prihatin terhadap kasus dugaan kekerasan di daycare Little Aresya Jakarta. Kasus ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Menko PMK Pratikno buka suara soal dugaan kekerasan terhadap puluhan anak di sebuah daycare di Yogyakarta. Ditemui di Universitas Gadjah Mada pada Senin kemarin, Pratikno mengaku sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada penegak hukum. Jadi kami sudah, jadi itu kejadian yang memprihatinkan, jadi concern kami sudah koordinasi dengan pihak kepolisian, sampai dengan kemarin petang saya sudah koordinasi dengan Pak Kapolda, Pak Sukartono dengan Pak Kapolda Tinggi mengenai tindakan ini. Dan satu adalah memang kita harus ada apakah memang ada pelanggaran hukum atau tidak di situ, kita serahkan kepada pihak kepolisian. Dan kemudian dari sisi kami di Kemenko PMK dengan di Kemendikbudrismen dan juga Kemenak, kita koordinasi untuk mencegah hal-hal semacam ini tidak terjadi ke depan. Kedepan pihaknya juga akan menggelar rapat koordinasi dan berkoordinasi dengan instansi lain guna memperkuat sistem pengawasan agar pihak serupa tak terjadi lagi. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Arifah Fauzi juga mengecam kekerasan yang terjadi di daycare tersebut. Arifah menegaskan bahwa ini adalah pelanggaran HAM berat dan meminta pihak kepolisian memprosesnya hingga tuntas. Iya, jadi kita sudah melakukan koordinasi sejak kasus ini viral, tapi sebelum viral kami sudah melakukan koordinasi karena ada kolaborasi yang baik di daerah istimewa Yogyakarta. Kami lebih pada perlindungan kepada korban dan melakukan pendampingan baik secara psikologis maupun pemenuhan hak-hak lainnya. Hari ini jam 1 kita akan melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait di Yogyakarta.
Dalam perkara ini, Kementerian PPA tengah fokus pada perlindungan dan pendampingan psikologis bagi para korban. Kementerian PPA juga akan memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait guna melakukan pengawasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pesan singkat masuk ke call center damkar mengejutkan petugas damkar. Seorang mahasiswa meminta bantuan petugas untuk menjemput dan menemaninya di kawasan pantai parkit dekat kampus Universitas Negeri Padang. Sudah 1 hari, 1 malam, mahasiswa nekat ingin melakukan tindakan membahayakan diri akibat masalah keluarga tak kunjung selesai. Mengedepankan sisi kemanusiaan, petugas berhasil menenangkan sang mahasiswa. Keluarga dihubungi datang menjemput mahasiswa tersebut. Orang tua sama pacarnya. Pencurian uang donasi terjadi di kawasan Pura Goa Gajah, Gianyar, Bali. Seorang pria warga negara asing terekam kamera CCTV saat mencuri isi kotak donasi. Seorang warga negara asing masuk ke Pura Goa Gajah, Kabupaten Gianyar. Pelaku menggasak uang dari kotak donasi di depan pura. Setelah itu pelaku meninggalkan lokasi. Menyelidiki kasus ini, polisi meminta keterangan sejumlah saksi. Kita ke informasi lainnya pemirsa, polisi menyergap 2 mobil yang mengangkut 2 ton BBM subsidi di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Oleh para pelaku, BBM tersebut rencananya akan digunakan untuk kegiatan penambangan timah ilegal. Depolairut Polda Bangka Belitung mengadang sebuah mobil angkot yang mencurigakan di pinggir jalan di Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. 58 jerigen berisi bahan bakar minyak subsidi jenis solar ditemukan dalam angkot. Pelaku penimbun BBM mengaku membeli BBM secara eceran dari pengeret seharga Rp210.000 per 20 liter. BBM kemudian dijual kembali dengan harga Rp220.000 per 18 liter kepada penampung yang selanjutnya didistribusikan ke lokasi penambangan timah ilegal. Di lokasi kedua, dari sebuah minibus, polisi menemukan 55 jerigen berisi BBM subsidi dengan rincian 50 jerigen BBM jenis solar dan 5 jerigen Pertalite. Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mengungkap penyalahgunaan BBM subsidi ya, jenis solar dan Pertalite, di mana jumlah barang buktinya ini mencapai 2 ton atau 200 liter solar dan 100 liter jenis Pertalite. Ini yang rencana akan digunakan untuk kegiatan penambangan ilegal. Total 2 ton BBM subsidi dan 4 pelaku ditangkap dari 2 lokasi penggerebekan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Kasus pembunuhan satpam hotel di Kota Sorong, Papua Barat Daya memicu gelombang protes warga. Ratusan korban memblokade jalan utama menuntut polisi segera menangkap pelaku dalam waktu 24 jam. Kasus pembunuhan seorang security hotel di Kota Sorong, Papua Barat Daya memicu gelombang protes warga. Aksi blokade terjadi di Jalan Samratulangi, tepat di depan Tugu Siswa Kota Sorong. Aksi ini dipicu kematian seorang security hotel Maxi Bless yang tewas ditikam orang tak dikenal. Masa yang didominasi pihak keluarga menutup ruas jalan menggunakan ban bekas dan kayu yang dibakar di tengah jalan. Akibatnya arus lalu lintas lumpuh total dan kendaraan terpaksa memutar balik. Bahkan sejumlah pertokoan dan kawasan Kampung Baru tutup lebih awal guna menghindari aksi anarkis massal. Peristiwa penikaman terjadi di Jalan Puncak Arfak, Kelurahan Kampung Baru sekitar pukul 3.25 waktu Indonesia Timur dini hari. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun meninggal dunia akibat luka tusuk di sekujur tubuh.
Ketegangan sempat terjadi saat aparat Polsek Sorong Barat dan Polresta Sorong Kota datang ke lokasi. Upaya polisi membuka blokade mendapat penolakan dari massa. Cepat untuk mengungkap siapa pelaku daripada kasus pembunuhan ini. Dan saya sudah kasih waktu itu 1 jam pertama, ini tadi jam 12. Ya. Saya ketemu tadi di Polsek 12, saya belum balik 3 kali. Saya ketemu sama pihak kepolisian. Tapi pihak kepolisian kembali datang respon pembongkaran tanpa ada respon dari pihak kepolisian bahwa mereka sudah tangkap pelaku. Pihak tim penyelidik sedang bekerja dan mencoba bagaimana untuk melakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku atau terlapor. Kalau terduga pelaku sudah teridentifikasi apa belum sebenarnya? Sebentar dalam penyelidikan. Oke. Hingga malam hari blokade jalan masih berlangsung. Aparat terus berupaya melakukan pendekatan persuasif agar akses jalan kembali normal. Polisi menegaskan akan mengungkap kasus ini secepatnya, sementara warga menuntut langkah konkret untuk menjamin keamanan di Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemerintah menghentikan sementara operasi 1.700 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Penghentian ini setelah ditemukan pengurangan porsi dalam program makan bergizi gratis yang dilakukan pihak SPPG. Sebanyak 1.700 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPBG dihentikan sementara setelah ditemukan pengurangan porsi dalam program makan bergizi gratis. Penghentian sementara ini merupakan wujud keseriusan Badan Gizi Nasional untuk mengelola SPBG sesuai standar yang ada. Menurut Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapinsus Aris Marsyudianto, agar SPBG tak ada yang mengurangi kualitas menu MBG dengan mengurangi porsi MBG tersebut, termasuk pengurangan ukuran lauk pauknya. Oke, pada prinsipnya tadi saya sampaikan kepada seluruh SPPG tetap menjaga spesifikasi makanan yang sudah diberikan standar oleh BGN. Jadi jangan mengurangi ukuran, bahkan kualitasnya pun juga harus sama-sama dijaga. Ya, baik kualitas makanan, kualitas air, kualitas penyajian, kualitas dapur, dan lain sebagainya. Supaya apa yang dimakan anak-anak kita ini dalam keadaan higienis, sehat, dan bergizi. Aris meminta para pemilik dan mitra SPBG bertanggung jawab dalam menyediakan makanan berkualitas demi mendukung terciptanya generasi emas Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud kembali jadi perbincangan terkait dugaan adanya kursi pijat seharga Rp125 juta di rumah dinasnya. Rudy Masud mengaku kursi pijat ada, tapi mungkin karena kasihan dengan gubernur yang bertugas menyetir sendiri dengan perjalanan ribuan kilometer. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud mengaku adanya kursi pijat di rumah dinas. Namun anggaran itu sudah ada dari tahun 2024-2025. Pertimbangannya karena kasihan gubernur bertugas mengendarai mobil ribuan kilometer. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud akhirnya buka suara menanggapi kritikan publik terkait dugaan pengadaan kursi dan akuarium air laut di rumah dinas. Rudy Masud berjanji akan menanggung sendiri biaya di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat seharga Rp125 juta, akuarium laut Rp195 juta, serta ruang biliar senilai Rp195 juta. Rudy Masud juga berjanji akan mengaudit ulang 57 item belanja renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar secara transparan. Bentuk komitmen, saya akan mengambil langkah. Yang pertama, saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut. Seluruh item dalam paket renovasi akan kami evaluasi dan audit ulang secara terbuka, agar masyarakat dapat melihat dengan jelas dan ikut mengawasi. Ke depan, kami juga akan melakukan penyesuaian agar penggunaan anggaran fasilitas pimpinan lebih sederhana
dan lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat. Kedua, sebagai bentuk menjaga kepercayaan publik, mulai esok saya juga akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk wakil ketua tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan. Sejumlah ormas Katolik Indonesia menggelar pertemuan dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Pertemuan dilakukan di kediaman JK di Brawijaya, Jakarta Selatan. Pertemuan Ormas Katolik Indonesia dan Yusuf Kala membahas pelaporan terhadap JK ke polisi terkait dugaan penistaan agama. Menurut Ketua Umum DPP Perkumpulan Alumni Marga Siswa DPP Patria PMKRI Agustinus Tamo Bapak, laporan terkait kasus JK tidak memiliki dasar karena tidak sesuai fakta sebenarnya. Ia meminta seluruh pihak melaporkan JK ke polisi untuk menghentikan perkara karena tak ingin terjadi keterbelahan di masyarakat. Pertemuan ini juga dihadiri Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo Budi Setjadi. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, jenazah Kopda Anumerta Riko Pramudia, prajurit Unifil yang gugur di Libanon, diberangkatkan dari Beirut hari ini. Sebelum dipulangkan ke Indonesia, rangkaian upacara penghormatan digelar oleh Unifil. Upacara penghormatan digelar di Libanon oleh jajaran pasukan perdamaian Unifil di Libanon. Upacara dipimpin oleh Mayor Jenderal Diodato Abagnara yang menjabat sebagai kepala misi sekaligus komandan pasukan Unifil. Sejumlah medali kehormatan diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian almarhum dalam misi perdamaian. Jenazah Kopda Anumerta Riko Pramudia diberangkatkan ke Indonesia hari ini. Rencananya jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tebing Tinggi, Sumatera Utara. We are here to stand before you and to honor you. As your commander, I speak to you with respect and with a heavy heart. You came here far from home to serve under the United Nations flag, to bring peace to this land. And here in the south of Lebanon, you gave everything. You gave everything you had for peace in this land. And for this, you have all our respect. TNI tengah proses administrasi pemulangan jenazah Kopda Anumerta Riko Pramudia, personil Satgas Unifil yang gugur di Libanon. Hingga kini sudah 4 prajurit TNI gugur saat tugas di Libanon. Kopda Anumerta Riko Pramudia merupakan salah satu prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Unifil yang ditempatkan di Lebanon Selatan. Riko dinyatakan gugur pada Jumat pukul 10:32 waktu setempat setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit St. George, Beirut akibat serangan Israel. Brigjen TNI Doni Pramodo mengatakan, hingga kini proses administrasi pemulangan jenazah almarhum tengah dilaksanakan. Gugurnya Riko menambah daftar panjang prajurit TNI yang kehilangan nyawa. Total sudah 4 prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian ini. Kita beralih ke dampak konflik Timur Tengah. Pemirsa, harga popok terancam naik hingga 30% akibat lonjakan harga bahan baku. Biaya bahan baku pembuat popok melonjak tajam hingga 100% terjadi akibat perang Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran. Kenaikan harga bahan baku berdampak pada harga popok. Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia atau APKI menyebut industri popok nasional kini berada dalam bayang-bayang ancaman penghentian produksi dan PHK karyawan. Jika 1 hingga 2 bulan ke depan tidak ada kepastian pasokan bahan baku popok, maka ketersediaan produk di pasar akan terganggu. Krisis bahan baku dipicu eskalasi geopolitik di Timur Tengah melambungkan harga minyak mentah dunia
Akibatnya biaya komponen petrokimia seperti nafta dan polipropylene turunan minyak menjadi mahal. Sementara itu, televisi pemerintah Iran merilis rekaman penunjukan kapal kontainer besar disita Korps Garda Revolusi Islam Iran. Kapal ini terindikasi ada upaya melanggar aturan navigasi. Rekaman video memperlihatkan kapal-kapal bermuatan kontainer beroperasi di bawah naungan Mediterranean Shipping Company yang terdampar di laut. Tanggal dan lokasi rekaman tidak dapat diverifikasi saat publikasi. Kedua kapal kontainer disita karena beroperasi tanpa izin dan memiliki keterkaitan dengan Israel. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Drone milik Hizbullah menargetkan helikopter evakuasi Israel di Lebanon Selatan di tengah gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel. Dalam video yang terekam terlihat objek udara tanpa awak mendekati helikopter Israel yang tengah melakukan operasi penyelamatan. Ledakan pun tak terhindarkan. Tanggal dan lokasi rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi pada saat publikasi. Sementara asap tebal memumbung tinggi di wilayah Far Tabnit, Zautar, dan Nabatih Al-Fawqa. 10 orang tewas dan puluhan orang terluka. Militer Israel melakukan gencatan senjata berulang kali di Lebanon sejak gencatan senjata berlaku 17 April dan diperpanjang selama 3 minggu. Lebih dari 1 juta orang warga Lebanon telah mengungsi akibat serangan Israel. Sebelumnya dalam sebuah pernyataan IDF mengatakan telah menyerang struktur Hizbullah termasuk fasilitas yang digunakan oleh pasukan Radwan untuk tujuan militer serta lokasi penyimpanan senjata selatan garis pertahanan depan. Media pemerintah Lebanon melaporkan bahwa 2 orang tewas dan 17 lainnya luka-luka di Safat el-Batih menyusul serangan tersebut. Serangan udara Zionis Israel kembali mengguncang Lebanon Selatan, menghancurkan permukiman warga di tengah upaya gencatan senjata yang masih rapuh. Rumah-rumah di Deir Ames, Lebanon Selatan luluh lantah setelah Zionis Israel melancarkan 3 serangan udara berturut-turut. Serangan ini terjadi setelah peringatan evakuasi dikeluarkan militer Israel, memerintahkan warga menjauh 1 kilometer dari lokasi target. Pemirsa, pengunjuk rasa di Washington mengancam liputan media tentang perang di Timur Tengah saat sebelum penembakan di Gedung Putih. Pengunjuk rasa memegang bendera Palestina dan Iran sambil meneriakkan slogan menentang media. Massa mengecam operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran dan menuduh pemerintah Trump menggunakan uang pajak untuk mendanai aksi militer. Hotel Hilton di Washington DC kini berada di bawah pengamanan ketat setelah insiden penembakan dalam acara White House Correspondent Dinner. Jurnalis tetap melakukan siaran langsung di luar lokasi kejadian, sementara akses di sekitar Hotel Hilton ditutup dan dijaga aparat keamanan. Sebelumnya tembakan terdengar di area pemeriksaan keamanan utama di pintu masuk ruang dansa hotel. Agen Secret Service mengevakuasi seluruh tamu. Seorang pria 31 tahun asal
California menjadi tersangka. Sementara motif penyerangan masih didalami. Abbas Arachi. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Arachi melanjutkan safari diplomatiknya ke Rusia. Sebelumnya Arachi berkunjung ke Oman dan Pakistan untuk membahas kondisi di Selat Hormuz dan Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Arachi tiba di Rusia. Kedatangannya kali ini merupakan bagian dari safari diplomatik untuk mencari solusi keamanan di Selat Hormuz dan kawasan Timur Tengah. Rencananya Arachi akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Pertemuan akan membahas kondisi Selat Hormuz dan Timur Tengah yang terus memanas. Sebelumnya, Arachi berkunjung ke Oman dan Islamabad, Pakistan. Di Oman, Arachi bertemu Sultan Oman Haitham bin Torik di Istana Al-Baraka, Muscat, membahas situasi yang berkembang dan upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik yang sedang berlangsung. Sedangkan di Islamabad, Pakistan, Arachi bertemu dengan pejabat tinggi Pakistan guna membahas upaya untuk mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat. ما سفر برای دوشنبه دو جانبه با پاکستان یک امر مهم میانجیگری در مذاکرات بین ایران و آمریکا رو داره انجام میده. لازم بود که یک مروری در آخرین وضعیت بکنیم. به هر حال تحولاتی در مذاکرات افتاده، رویکردهای آمریکایی ها باعث شد که مذاکرات دور قبلی علیرغم پیشرفت‌هایی که صورت گرفته بود ولی نتونه به اهداف خودش برسه، زیاده‌خواهی که انجام دادن و رویکردهای غلطی که اتخاذ کردن. لازم بود که برای بررسی آخرین وضعیت ما مشورت‌هایی رو با دوستان در پاکستان. عبور امن از تنگه هرمز یک موضوع مهم جهانی هست. الان طبیعی هستش که ما به عنوان دو کشور ساحلی این تنگه باید با هم صحبت داشته باشیم تا منافع مشترک بتونه تامین بشه و با هم هماهنگ بشیم در هر حرکتی که در این خصوص صورت میگیره، چون منافع ایران و منافع ما به طور مستقیم درگیر این قضیه هست. الحمدلله اشتراک نظر بسیار وجود داره بین ما و توافقاتی هم کردیم که مشورت هم در سطح کارشناسی ادامه میده. Kita ke informasi lainnya pemirsa, jamaah calon haji dihimbau untuk tidak memaksakan diri dalam mengejar ibadah arba'in. Kesehatan dan keselamatan tetap menjadi prioritas utama selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Ibadah arba'in yaitu sholat berjamaah selama 40 waktu berturut-turut di Masjid Nabawi menjadi salah satu amalan yang diinginkan banyak jemaah. Namun kondisi cuaca panas ekstrim dan kepadatan jemaah yang tinggi justru beresiko terhadap kesehatan jemaah. Fokus utama menjalankan rukun dan wajib haji dengan baik dan sempurna. Jemaah diharapkan dapat mengatur waktu ibadah secara bijak, memperhatikan kondisi fisik serta memanfaatkan fasilitas yang disediakan untuk menjaga kesehatan selama di tanah suci. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umroh telah menyiapkan hotel untuk jemaah haji Indonesia tinggal di Mekah, Arab Saudi. 177 hotel tersebar di 5 wilayah Syiah Raudoh,
Jarwal, Misfalah, dan Azizah. 5 wilayah akomodasi akan menaungi 10 sektor operasional dan di setiap sektor terdapat sejumlah hotel. Pemerintah menjamin seluruh hotel memiliki akses terhadap lansia. Kekuatan infrastruktur transportasi haji Indonesia kini memasuki fase operasional penuh di 5 wilayah kota Makkah. Meskipun aturan Arab Saudi menetapkan layanan hanya bagi jemaah berjarak lebih dari 2 km, pemerintah Indonesia memastikan 10 tamu Allah terlayani tanpa memandang jarak hotel menuju Masjidil Haram. 452 bus sholawat disiapkan beroperasi 24 jam penuh untuk melayani 21 rute. Bus ini menjadi urat nadi mobilitas beroperasi tanpa jeda sejak kedatangan kloter pertama.